Jika berkisah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan memang takkan ada habisnya. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, Indonesia menjelma dari negara yang baru merdeka menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan. Berkat keahlian dan kepiawaian Bung Karno mendekati Uni Soviet atau kini kita kenal sebagai Rusia, Indonesia berhasil mendapatkan berbagai macam alutsista super canggih pada masanya yang akan dipakai untuk menggempur Belanda yang masih juga enggan meninggalkan Irian Barat. Nah, salah satu alutsista super mengerikan yang berhasil didatangkan ke Indonesia adalah sebuah kapal penjelajah ringan kelas Sverdlov. Kapal penjelajah yang diberi nama KRI Irian bernomor lambung 201 ini awalnya bernama Ordzhonikidze 310. Kapal ini dibuat oleh Uni Soviet di galangan kapal Admiralty Leningrad atau sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg pada 19 Oktober 1949. Diluncurkan pertama kali pada 17 September 1950 dan mulai bertugas di Angkatan Laut Uni Soviet pada 30 Juni 1952. Dan akhirnya dibeli oleh Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1962. Sebelumnya pada 11 Januari 1961, pemerintah Uni Soviet mulai menginstruksikan kepada Biro Desain Pusat untuk memodifikasi Ordzhonikidze agar cocok dioperasikan di daerah tropis. Modernisasi skala besar dilakukan untuk membuat kapal dapat dioperasikan pada suhu plus 40 derajat, kelembaban 95% dan temperatur air plus 30 derajat Celcius. Akan tetapi perwakilan dari Angkatan Laut Republik Indonesia menyatakan tidak sanggup untuk menanggung biaya proyek sebesar itu. Akhirnya modernisasi dialihkan untuk instalasi genset diesel yang lebih kuat guna menggerakkan ventilator tambahan. Pada tanggal 14 Februari 1961, kapal ini tiba di Sevastopol. Dan pada 5 April 1962 kapal ini memulai uji coba laut. Ketika itu kru Angkatan Laut Republik Indonesia untuk kapal ini sudah terbentuk dan berada di atas kapal. Akhirnya KRI Irian tiba di Surabaya pada 5 Agustus 1962 dan dinyatakan keluar kedinasan Angkatan Laut Uni Soviet pada 24 Januari 1963. Kehadiran KRI Irian secara drastis membuat Angkatan Laut Belanda mengurangi kehadirannya di perairan Irian Barat. Tetapi karena sebelumnya Angkatan Laut Republik Indonesia belum pernah mempunyai armada sendiri, jadi mereka belajar untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan mahal ini dengan cara trial and error alias coba-coba. Akibat suhu yang panas dan kelembaban tinggi memberikan efek negatif terhadap armada ALRI. Akibatnya banyak peralatan yang tidak bisa dioperasikan secara optimal. Hingga pada 1964, kapal penjelajah ini pun dikirim ke Vladivostok untuk perbaikan. Dan pada bulan Maret 1964 KRI Irian sampai di pabrik Dalzavod. Setelah selesai diperbaiki pada bulan Agustus 1964, kapal kembali berlayar menuju Surabaya dengan dikawal oleh kapal perusak Angkatan Laut Uni Soviet. Sayangnya setahun kemudian, tepatnya pada 1965 terjadi peristiwa yang amat memilukan G30S di Indonesia. Kekuasaan pemerintah pun berpindah ke tangan Jenderal Soeharto. Perhatian Soeharto terhadap ALRI sangat berbeda jika dibandingkan dengan Presiden Soekarno. Kapal ini pun akhirnya dibiarkan terbengkalai di Surabaya. Akhir riwayat dari kapal ini pun tak begitu jelas. Berbagai versi muncul tentang akhir riwayat KRI Irian.
Nah, kalian yang tahu nasib terakhir dari kapal ini, silahkan kalian utarakan di kolom komentar. Nah, keberadaan KRI Irian di tubuh ALRI berhasil membuat gentar nyali Angkatan Laut Belanda. Betapa tidak, berat standar kapal ini saja mencapai 13.600 ton dan berat penuhnya dapat mencapai 16.640 ton. Panjang keseluruhan KRI Irian mencapai 210 meter, lebar 22 meter, dan draft 6,9 meter. Senjata utama yang melengkapi KRI Irian adalah 4 buah kubah berisi 3 meriam kapal B38L57 pattern 1938 berkaliber 152 mm. Sehingga total ada sebanyak 12 meriam dengan penempatan 6 berada di depan dan 6 di belakang. Kemudian terdapat 10 tabung torpedo anti kapal selam kaliber 533 mm, 12 buah meriam multifungsi model 1934L56 kaliber 100 mm yang ditempatkan dalam 6 kubah SM51 dan 32 buah senapan otomatis anti serangan udara 37 mm 67 V11. Sehingga dapat dibayangkan jika masalah Irian Barat tak selesai di meja perundingan, kemungkinan besar KRI Irian pun akan beraksi dan kapal induk Belanda yang saat itu berada di Irian pasti akan menjadi sasaran tembak meriam raksasa KRI Irian. Nah, meskipun berat kapal dapat mencapai lebih dari 16.000 ton, namun kapal ini tetap dapat melaju hingga kecepatan maksimum mencapai 32,5 knot. Kemampuannya ini berkat dilengkapi dengan tenaga penggerak berupa 2 turbin uap TB72 yang mendapat pasokan uap dari 6 buah kettle KV68 dan disalurkan melalui 2 buah shaft, sehingga menghasilkan tenaga total 110.000 hingga 122.000 horsepower pada kedua shaft. Sedangkan jarak maksimal yang dapat ditempuh mencapai 9.000 mil laut dengan kecepatan jelajah 18 knot. Sedangkan untuk sistem radar dan elektronik yang melengkapi KRI Irian terbilang sudah sangat canggih pada masanya, meliputi 1 radar penjejak udara BigNet atau Top Throat, 1 radar penjejak udara High Shift atau Low Shift, 1 radar penjejak udara Knife Rest, 1 radar penjejak udara Slimnet, 1 radar navigasi Dawn 2 atau Neptune, 2 radar pengatur penembakan senjata Sun Visor, 2 radar pengatur penembakan meriam kapal B38 Top Bow, 8 radar pengatur penembakan senjata EGG Cap, dan 2 sistem jamming elektronika Watchdog.